dulu itu ada wacana kita ini mau memboikot produk Cina. Masih ingat ya, beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu itu kelompok-kelompok tertentu mau memboikot produk Cina karena mereka dianggap macam-macam. Nah sekarang ini juga ada wacana, ada rumor kita akan memboikot produk Perancis. Semua produk Perancis kita akan boikot sebagai luapan kemarahan umat Islam Indonesia khususnya terhadap Perancis. Ibu bapak sekalian, memang tindakan Perancis ini termasuk presidennya ini terus terang melukai umat Islam. Siapa sih yang tidak sakit kekasihnya dilecehkan? Siapa sih yang tidak sakit ikonnya umat Islam dihina? Namun pemboikotan produk Perancis ini kita anggap kurang proporsional. Sama halnya dengan kepala sekolah. Kepala sekolah ini mempunyai kepala sekolah ini mempunyai kos-kosan 10 lah. Lah di antara yang kos di rumah bapak kepala sekolah ini ada wali murid yang anaknya di sekolahan yang kepala sekolah jadi sekolah itu, jadi pimpinan itu. Lah suatu ketika anaknya ini berbuat nakal, berani sama guru atau bagaimana, pokoknya nakal. Akhirnya kepala sekolah ini memboikot. Orang tuanya tidak boleh kos di rumahnya. Karena anaknya tadi nakal di sekolahannya, maka rumahnya diboikot, tidak boleh dikosi. Loh ini kan sama dengan langkah yang tidak proporsional. Dan yang terpenting ibu bapak sekalian, pemboikotan terhadap Perancis khususnya ini adalah bertentangan banget dengan fitrah kebangsaan. Saya ulangi ya, pemboikotan kita terhadap negara-negara tertentu khususnya Perancis karena telah melukai dan menghina, itu sama halnya kita ini melakukan sesuatu yang bertentangan dengan fitrah kebangsaan. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Firman Allah ini menunjukkan kita ini harus melakukan hubungan antar suku, antar bangsa ini lita'arufu, saling berhubungan, take and give lah begitu. Lah kalau kita memboikot negara-negara tertentu, sama halnya kita ini memotong fitrah kebangsaan. Ini karena apa? Terus terang, kita ini butuh mereka, mereka butuh kita. Ini natural, hukum alam. Kita apapun tetap membutuhkan mereka. Mereka pun butuh kita, saling membutuhkan. Coba kalau diboikot ya, produk-produk yang ada di toko-toko mal-mal yang besar diboikot semuanya, otomatis toko mal banyak yang pengurangan karyawan karena sepi. Lah kalau kurang karyawan otomatis tambah pengangguran karena banyak yang di PHK. Katakan ada 50, satu mal ada 50 yang di PHK. Lah kalau 1000 mal, berapa puluh ribu anak bangsa yang saat ini menjadi nganggur. Padahal kita juga di musim pandemi saat ini, ketika ada penambahan pengangguran, maka kita tidak bisa membayangkan. Kita tetap butuh mereka, mereka juga tetap butuh kita. Lagi pula perdagangan, pemboikotan itu kan ranah muamalah. Produk dagangan itu kan ranah muamalah.
kita berdagang kepada siapa saja diperbolehkan selama di situ antarodhim minkum, saling menguntungkan, saling memberikan sesuatu yang positif. Tidak ada larangan perdagangan kepada siapapun selama yang didagangkan itu sesuatu yang baik. Yang terpenting adalah kesalahan itu dilakukan, diselesaikan, di meja hijaukan. Kalau salah ini tentunya ada undang-undangnya. Akan lebih bermartabat kalau kesalahan itu, karikatur yang menghina Nabi itu diselesaikan melalui jalur hukum. Di meja hijaukan itu lebih proporsional dan lebih bermartabat daripada pemboikotan produk. Itu sesuatu yang menyalahi fitrah kebangsaan. Saya khawatir ibu bapak, kalau dikit-dikit boikot, akhirnya pemboikotan ini menjadi budaya. Ketika ada clash diboikot, ketika ada masalah diboikot. Kalau ini yang terjadi, apa kata dunia? Negara A memboikot B, negara B memboikot C, negara D memboikot A, karena ada hal-hal yang bertentangan. Dikit-dikit memboikot, dikit-dikit memboikot. Apa jadinya? Apa jadinya? Inikah akhlak Rasulullah Muhammad SAW? Saya kira kalau Nabi Muhammad masih sugeng, langkah ini tentunya pasti ditegur oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi